Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai prinsip pedagogi dan didaktik. Yang pertama yakni prinsip pedagogi. Prinsip pedagogi merupakan sebuah teori dan praktik pengajaran serta pembelajaran yang diterapkan pada anak-anak. Secara etimologi, pedagogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari pais yang berarti anak dan agogo yang berarti memimpin. Jadi, pedagogi bermakna ilmu pendidikan atau ilmu pengajaran. Nah, prinsip pedagogi ini adalah proses yang menjadi standar dan prosedur tindakan apa yang paling penting dalam proses pendidikan. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip motivasi dan perhatian. Nah, dalam prinsip motivasi dan perhatian ini, siswa dituntut untuk memiliki perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah kepada capaian tujuan belajar. Sedangkan guru harus menggunakan metode yang variatif dalam memilih bahan ajar yang diminati siswa. Yang kedua yakni prinsip keaktifan. Nah, di prinsip keaktifan ini, siswa dituntut dapat memproses dan mengolah hasil belajar mengajar secara maksimal, efektif, dan aktif baik secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melakukan eksperimen. Contohnya, guru tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa tertentu untuk aktif. Jadi, semua siswa harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip berpengalaman dan keterlibatan langsung. Jadi, siswa dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru secara mandiri berdasarkan informasi yang telah diolah. Sedangkan guru harus melibatkan siswa dalam mencari, mengolah, menyimpulkan berbagai informasi tentang pembelajaran. Contohnya, harus menyampaikan pengalaman yang terjangkau dengan nalar siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip pengulangan. Siswa dituntut untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah disampaikan melalui latihan dan PR. Sedangkan guru yaitu menyiapkan dan merancang pembelajaran yang harus diulang kembali. Contohnya, guru harus sering mengulang-ulang materi yang sukar dan berbagai strategi pembelajaran, bisa dengan tugas individu atau tugas kelompok. Yang kelima yaitu prinsip tantangan. Siswa dituntut bisa menyelesaikan problem yang telah diberikan oleh guru secara aktif. Sedangkan guru yaitu memberikan problem solving kepada siswa sesuai dengan tingkat intelektual siswa. Yang keenam yaitu prinsip penguatan dan balikan. Siswa dituntut untuk mencocokkan jawaban dan memberi jawaban sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan guru. Sedangkan guru memberi jawaban yang benar dan memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individual. Dalam prinsip ini, siswa belajar sesuai kemampuan, percaya diri, kemudian bisa menghargai pendapat teman yang berbeda dengan dirinya. Sedangkan guru yaitu menghargai perbedaan, lebih mengenal perbedaan individu siswa. Contohnya, guru harus mengetahui dan mengenal setiap kelebihan dan kekurangan siswanya, dan juga memperlakukan siswa berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pedagogi bahasa Arab di MI atau SD. Yang pertama yaitu prinsip bermain. Anak-anak usia SD atau MI kan senang bermain. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab harus dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan agar anak-anak tertarik dan tidak merasa bosan. Jadi, guru membuat variasi game tentang pembelajaran bahasa Arab agar siswa lebih tertarik. Yang kedua yaitu prinsip kontekstual. Pembelajaran bahasa Arab harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, mengajarkan kosakata tentang anggota keluarga, makanan, atau kegiatan sehari-hari. Jadi, siswa diajarkan untuk menghafal kosakata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu prinsip berpusat pada peserta didik. Guru harus menciptakan suasana belajar yang aktif, sehingga siswa bisa aktif juga dalam proses pembelajaran. Tidak melulu hanya guru, tetapi siswa juga ikut aktif dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu prinsip keterampilan berbahasa. Pembelajaran bahasa Arab harus mencakup keempat keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, istima, berbicara, kalam, membaca iqra, dan menulis yang biasa disebut kitabah.
Yang kelima yaitu prinsip budaya. Pembelajaran bahasa Arab tidak hanya sebatas mengajarkan bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya Arab, seperti melalui cerita, lagu, atau tarian-tarian. Selanjutnya yaitu pengertian prinsip didaktik. Didaktik adalah teori dan praktek pembelajaran, serta cara membuat persiapan dan mengorganisir bahan ajar. Didaktik adalah ilmu tentang metode mengajar. Jadi, prinsip didaktik adalah dasar-dasar yang melandasi aktivitas mengajar guru agar mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip didaktik ada 8, yaitu yang pertama, motivasi. Guru memberikan motivasi kepada siswa di awal pelajaran agar siswa semangat mengikuti pembelajaran. Kemudian ada aktivitas, kemudian peragaan. Guru melakukan peragaan gerakan jika diperlukan dalam pembelajaran, misalnya praktek wudhu dan lain-lain. Kemudian individualitas. Yang keempat, apersepsi, yaitu mengaitkan pelajaran yang terdahulu atau yang sudah dipelajari dengan yang akan dipelajari. Kemudian ada lingkungan, kemudian korelasi dan konsep. Prinsip didaktik modern ada 8, yaitu yang pertama, mengembangkan sikap inovatif. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kreatif. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap berpikir ilmiah. Di sini siswa dituntut untuk berpikir kritis. Kemudian membangkitkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dapat dibangun dari guru memberikan apersepsi di awal pelajaran. Kemudian memperkaya pengalaman. Nah, dari pengalaman ini siswa banyak belajar dan lebih berkesan. Kemudian meningkatkan keterampilan. Yang ketujuh, pembelajaran yang efektif, yaitu siswa berhasil mencapai tujuan pendidikan dan menguasai pelajaran yang disampaikan.